Sebelum mendengarkan berita ini, dukung kreator dengan subscribe, like, komen dan tekan tanda lonceng, agar tidak ketinggalan berita terupdate tentang Dinar Irak. Shafaq News. Berita pertama. Keuangan Irak mengklarifikasi fakta bahwa $100 dihitung dengan 300.000 dinar. Pada hari Kamis, Kementerian Keuangan Irak membantah pernyataan yang dilaporkan oleh media tentang Menteri Ali Alawi mengenai nilai tukar dolar AS terhadap dinar Irak. Kementerian mengatakan dalam penafian yang diterima oleh kantor berita Shafaq bahwa mereka menolak apa yang dilaporkan oleh beberapa media dan kantor berita tentang pernyataan yang dikaitkan dengan Menteri Keuangan Ali Abdul Amir Alawi bahwa nilai real dolar terhadap mata uang Irak dinar adalah 300.000 dinar per $100. Kementerian Keuangan mengkonfirmasi bahwa beberapa orang melaporkan pernyataan dan berita yang tidak bertanggung jawab dan tidak berdasar yang bertujuan untuk mengacaukan situasi ekonomi dan membingungkan opini publik. Kementerian menyerukan, mengakreditasi berita dan informasi melalui kantor media Kementerian Keuangan dan mengunjungi situs web dan halamannya di media sosial. Berita kedua. Impor minyak India naik. Irak adalah sumber terbesarnya. Data awal dari sumber komersial menunjukkan hari ini, Sabtu, bahwa impor minyak mentah India naik pada Februari menjadi 4,86 juta barel per hari, level tertinggi sejak Desember tahun 2020, dengan peningkatan pemurnian kilang untuk memenuhi permintaan yang meningkat untuk meningkatkan pemurnian. Sementara itu Irak adalah pengekspor minyak terbesar India. Data menunjukkan bahwa impor minyak untuk ekonomi terbesar ketiga di Asia itu naik 5% dari Januari. Kilang India biasanya membeli minyak 2 bulan sebelum diproses. Pabrik penyulingan meningkatkan arus kas dari margin yang lebih tinggi untuk mengimbangi beberapa kerugian yang terjadi dalam penjualan bahan bakar di pasar lokal. Beberapa kilang India juga telah menunda penutupan pemeliharaan unit untuk mendapatkan keuntungan dari ekspor, sambil memenuhi permintaan bahan bakar domestik yang terus meningkat. Penjualan bahan bakar domestik telah melonjak di India, importir dan konsumen minyak terbesar ketiga di dunia, sejak pemerintah mencabut pembatasan yang disebabkan oleh COVID-19 ketika infeksi mereda. India, importir dan konsumen minyak terbesar ketiga di dunia, mengirimkan lebih dari 80% minyak mentahnya dan sangat bergantung pada Timur Tengah. Tapi ketergantungannya pada Timur Tengah terkikis karena kilang mendiversifikasi sumber impor minyak mereka untuk membeli barel yang lebih murah dari tempat lain untuk meningkatkan margin keuntungan, sebuah langkah yang mengurangi bagian OPEC dari impor minyak India. Bulan lalu, pangsa nilai dari Kanada dan Amerika Serikat dalam impor minyak India naik 14% ke level tertinggi dalam setahun, sementara pembelian dari Timur Tengah tumbuh paling sedikit sejak Oktober tahun 2021. Irak terus menjadi pemasok minyak terbesar ke India, diikuti oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Amerika Serikat. Kuwait muncul sebagai pemasok terbesar keempat India, menggantikan Nigeria yang merosot ke posisi ke-6 dengan Kanada di posisi ke-5. Berita ketiga. Pasar Irak menghentikan aktivitasnya selama 2 hari. Bursa Efek Irak mengumumkan hari ini, Sabtu, penghentian aktivitasnya selama 2 hari. Pasar mengatakan dalam sebuah pernyataan yang diterima oleh kantor berita Shafaq, berdasarkan keputusan Dewan Menteri untuk menyatakan hari libur resmi selama 2 hari pada kesempatan liburan Nauruz, sesi perdagangan tidak akan diselenggarakan pada hari Minggu dan Senin. Ia menambahkan, kegiatan tersebut akan dilakukan setelah libur resmi, mulai Selasa depan, sesuai jadwal resminya. Patut dicatat bahwa Bursa Efek Irak menyelenggarakan 5 sesi perdagangan per minggu dari Minggu hingga Kamis, dan mencakup 105 perusahaan saham gabungan Irak yang mewakili sektor perbankan,
telekomunikasi, industri, pertanian, asuransi, investasi keuangan, pariwisata, dan hotel. Berita keempat, Perang Ukraina. Organisasi Keuangan Internasional panik dengan konsekuensi ekonomi yang meluas. Organisasi ekonomi internasional utama, termasuk Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, dan Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan, telah memperingatkan konsekuensi luas dari invasi Rusia ke Ukraina terhadap ekonomi global. Organisasi tersebut diungkapkan dalam pernyataan bersama yang dilihat oleh kantor berita Safak, mengenai ketakutan dan kekhawatirannya yang ekstrim tentang perang di Ukraina. Dia menjelaskan bahwa dia bertemu pada hari Kamis untuk membahas dampaknya dan tanggapan kolektif yang diperlukan untuk itu. Lembaga penandatangan, termasuk Bank Investasi Eropa, juga menyatakan bahwa, untuk bencana kemanusiaan yang menghancurkan di Ukraina, perang mengganggu mata pencaharian di kawasan dan sekitarnya. Dia menjelaskan bahwa perang membatasi pasokan energi dan makanan, menyebabkan harga naik dan meningkatkan kemiskinan, yang akan merugikan pemulihan ekonomi pasca pandemi di dunia. Ekonomi global secara keseluruhan akan merasakan konsekuensi melalui pertumbuhan yang lebih lambat dan gangguan dalam perdagangan, dan yang paling miskin dan paling rentan akan paling terpengaruh, kata pernyataan itu. Lembaga-lembaga tersebut menunjukkan bahwa negara-negara tetangga Ukraina akan menderita khususnya dari gangguan perdagangan dan rantai pasokan, dan akan menghadapi gelombang pengungsi. Kerusakan juga akan mempengaruhi pasar keuangan, di mana ketidakpastian prospek akan tercermin pada harga aset dan menyebabkan pengetatan kondisi keuangan dan bahkan dapat menyebabkan aliran modal keluar dari pasar negara berkembang. Mengingatkan lembaga-lembaga tentang langkah-langkah yang diambil sejauh ini, mereka menghitung paket bantuan 2 miliar euro dari Bank Eropa untuk rekonstruksi dan pembangunan yang mencakup khususnya energi dan keamanan nuklir, 668 juta euro dari Bank Investasi Eropa, 1,4 miliar dolar dalam bantuan darurat dari Dana Moneter Internasional, dan 925 juta dolar dari Bank Dunia. Berita kelima, krisis antara Rusia dan Ukraina, beberapa skenario dan tren baru yang mungkin mendominasi pasar. Antara masa lalu dan sekarang, konflik antara Rusia dan Ukraina kembali mengemuka lagi setelah bertahun-tahun absen sejak Rusia mencaplok semenanjung Crimea pada tahun 2014 dan upaya terus-menerus untuk menghentikan ekspansi pasukan NATO ke timur, karena hal ini menimbulkan ancaman dengan rezim Rusia, menurut apa yang dilihat Rusia. Krisis sejarah bukanlah hal baru. Selama bertahun-tahun, sebelum pembubaran Uni Soviet pada Desember tahun 1991, Rusia melihat ancaman terhadap keamanannya dari meningkatnya kekuatan dan persenjataan NATO dan perluasan negara-negara peserta ke timur, yang dianggapnya sebagai ancaman bagi keamanannya, sangat. Sementara Rusia memiliki ikatan sosial yang kuat dengan tetangganya Ukraina, yang merupakan anggota Uni Soviet sampai disintegrasi, dan berbagi dengan Rusia ikatan sosial dan budaya yang kuat. Pemecatan Ukraina dari Presiden Ukraina pada tahun 2014 mengubah banyak keseimbangan politik di Rusia, dan kekhawatiran mulai tumbuh dari bahaya Ukraina bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara yang dikenal sebagai NATO, yang dapat membuka pintu lebar-lebar terhadap kemungkinan meningkatnya penurunan kekuatan Rusia dan keamanan Rusia. Dan oleh karena itu Rusia telah terlibat dalam banyak negosiasi dan diplomatik, upaya untuk mencegah Ukraina bergabung dengan NATO, dan Presiden Rusia menuntut jaminan dari NATO bahwa Ukraina tidak akan bergabung, tetapi NATO menolak keputusan tersebut dengan penolakan sejumlah besar anggota untuk mengikat tangan mereka, baik di sekarang atau masa depan, dan di sini badai mulai lagi. Krisis berulang.
Gambar satelit menunjukkan bala bantuan kuat dari Rusia di perbatasan Ukraina, memicu gelombang peringatan bahaya invasi Rusia ke Ukraina. Beberapa pemerintah memperingatkan warganya dan kemudian meminta mereka untuk meninggalkan Ukraina, dan dinas intelijen memperingatkan bahwa serangan Rusia akan segera terjadi dan bisa terjadi kapan saja. Meskipun Rusia membantah niatnya untuk menyerang Ukraina, beberapa negara yang dipimpin oleh Amerika Serikat melihat bahwa serangan itu direncanakan dan menunggu waktu nol. Dan sementara koridor politik masih penuh dengan pertemuan dan kontak antara Presiden Rusia dan kepala negara lain, termasuk Amerika Serikat, Prancis dan lainnya, dan pembicaraan antara pejabat Rusia dan pejabat dari negara lain, pasar untuk sementara mengabaikan kemungkinan invasi, tetapi dengan pergeseran nada oleh pemerintah Amerika Serikat dan permintaan warganya untuk meninggalkan Ukraina, ketegangan geopolitik mulai mengambil bobot di koridor ekonomi dan pasar keuangan, terutama di pasar yang secara langsung terkait dengan Rusia dan Ukraina, seperti pasar minyak, gas alam, biji-bijian dan pupuk. Perkembangan serius. Namun, koridor politik tidak mampu mencegah Rusia mengambil langkah eskalasi, sehingga krisis pindah ke level baru setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan pengakuannya atas kemerdekaan wilayah Lugansk dan Donetsk sebagai republik independen dari Ukraina, yang mendorong Barat dan Amerika Serikat untuk mengumumkan pengenaan sanksi terhadap Rusia. Tentu saja, sanksi ini kurang dari yang diharapkan pasar, tetapi cukup untuk membuat pasar minyak dan biji-bijian dan makanan meningkat dengan kuat. Dampak krisis di pasar keuangan. Kami melihat minyak mentah Brent mendekati level yang tidak tercapai sejak 2014 dan mencoba menguji level $100 per barel, sementara harga gandum naik ke level tertinggi sejak November tahun lalu. Pada saat yang sama, pasar saham menyaksikan badai penjualan yang kuat, dengan indeks saham jatuh kuat, dengan investor menuju penghindaran risiko dan mencari tempat berlindung yang aman dari aset berisiko tinggi, yang mendorong harga tempat berlindung tradisional, emas, naik ke level di atas $1.90 per ons, level tertinggi dalam lebih dari 9 bulan. Akankah kenaikan harga minyak dan pangan berlanjut? Rusia merupakan salah satu negara pengekspor minyak dan gas bumi yang sangat penting, terutama ke negara-negara Eropa, di mana ekspor gas alam ke negara-negara Eropa sekitar 40% dari total ekspor, sedangkan proporsi ekspor minyak ke negara-negara Eropa sekitar 27%, yang berarti bahwa eskalasi sanksi terhadap Rusia akan menyebabkan penurunan yang signifikan dalam volume pasokan minyak ke negara-negara Eropa serta ke negara-negara lain di dunia, yang pada gilirannya dapat mendorong harga minyak dan gas alam untuk naik secara maraton jika Rusia benar-benar memimpin untuk invasi militer ke Ukraina. Di sisi lain, Rusia dan Ukraina merupakan sumber utama biji-bijian dan makanan bagi banyak negara di dunia, terutama negara-negara Timur Tengah, yang dapat menjadi ancaman nyata bagi ketahanan pangan di negara-negara Timur Tengah khususnya, dan mungkin mendorong harga biji-bijian ke tingkat yang sangat tinggi selama periode mendatang. Mungkinkah krisis antara Rusia dan Ukraina mengubah kebijakan bank sentral global? Selama paruh kedua tahun lalu, kami menyaksikan banyak transformasi dalam kebijakan moneter bank sentral, karena sebagian besar bank-bank ini beralih dari kebijakan moneter yang akomodatif dan suntikan uang mudah ke pasar melalui program bantuan, program pelonggaran kuantitatif dan pengurangan bunga, menjadi kebijakan ketat di mana mereka mulai mengurangi program kuantitatif asing. Beberapa bank sentral juga tersesat dalam menaikkan suku bunga, seperti yang terjadi oleh Bank of England, sementara bank sentral mengumumkan niat mereka untuk menaikkan suku bunga selama tahun 2022, yang terjadi oleh Federal Reserve Amerika Serikat.
Tetapi semua keputusan ini datang sebelum meningkatnya ketegangan antara Rusia dan Ukraina dan didorong oleh peningkatan ekonomi global dan ekonomi negara-negara ini, setelah tingkat pertumbuhan yang lebih baik di mana ekonomi ini mampu mengatasi banyak kerusakan akibat dari pandemi corona dan kembalinya perekonomian ini bekerja serta berakhirnya penutupan dan banyak tindakan pencegahan yang diambil sebagai akibat dari pandemi corona, yang berdampak signifikan dalam mempercepat laju pemulihan ekonomi tersebut dan mendorong bank sentral beralih ke kebijakan yang ketat untuk menghadapi risiko kedua dari peningkatan signifikan dalam tingkat inflasi global. Namun dengan meningkatnya ketegangan antara Rusia dan Ukraina, sanksi ekonomi terhadap Rusia datang sebagai tantangan baru bagi bank sentral tersebut karena hal ini dapat menyebabkan tekanan pada tingkat pertumbuhan di berbagai ekonomi, terutama ekonomi negara-negara Eropa, yang dapat mendorong banyak pusat bank untuk mempertimbangkan kembali kebijakannya, atau setidaknya menunda pergeseran ke arah kebijakan garis keras untuk jangka waktu tertentu sampai gambaran lengkap dan dampak nyata sanksi terhadap Rusia terhadap ekonomi negara-negara ini menjadi jelas. Sampai saat ini, sanksi yang telah dijatuhkan tetap sederhana dibandingkan dengan apa yang diharapkan pasar, tetapi kelanjutan dan eskalasi ketegangan jika Rusia menuju invasi penuh ke Ukraina dapat mendorong negara-negara Barat dan Amerika Serikat untuk meningkatkan level dari sanksi tersebut, yang di sini dapat menyebabkan kerusakan besar pada ekonomi Rusia pada khususnya, dan banyak ekonomi lain yang memiliki hubungan ekonomi dengan Rusia, terutama Uni Eropa dan negara-negara Timur Tengah. Skenario yang berbeda. Selama periode mendatang, kita dapat menyaksikan beberapa skenario yang dapat membentuk tren pasar untuk jangka waktu yang lama. Skenario-skenario ini adalah sebagai berikut. Skenario pesimis. Skenario ini muncul jika terjadi eskalasi ketegangan dan terjadinya invasi Rusia ke Ukraina, yang dapat mendorong pasar keuangan untuk bereaksi keras. Dan kita dapat menyaksikan dengan itu kenaikan maraton di pasar minyak yang mungkin mendorong ke tingkat historis yang mungkin mencapai $150 per barel. Sementara emas akan mendapat manfaat dari rally ini, kita mungkin menyaksikan kenaikan emas ke tingkat di atas $2.000 per ounce. Banyak pasar lain juga akan terpengaruh oleh keadaan penghindaran risiko, yang dapat mendorong pasar saham ke pendarahan yang kuat mengingat invasi Rusia akan menimbulkan tantangan yang kuat dalam pasokan bahan baku dan kenaikan harga mereka, yang secara negatif akan mempengaruhi margin perusahaan dan mendorong mereka untuk menurun dengan kuat. Skenario optimis. Skenario yang agak tidak mungkin ini terjadi jika Rusia membalikkan keputusannya untuk mengakui wilayah separatis di Ukraina dan mencapai kesepahaman dengan pasar saham barat untuk bangkit kembali. Skenario berimbang. Ini mungkin skenario yang paling mungkin selama periode mendatang, yaitu bahwa situasinya tetap seperti saat ini dan bahwa permainan menggigit jari antara Rusia dan Barat berlanjut melalui langkah-langkah terbatas dan sanksi terbatas, yang merupakan sesuatu yang pasar akan segera berisi, sehingga pasar dapat kembali interaksi sementara adalah antara hit and run, tetapi dalam tren yang mengarah pada memudarnya bertahap keadaan penghindaran risiko dan kembalinya harga secara bertahap ke stabilitas dan interaksi dengan faktor lain.